Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Pujo, Pak Endang, dan rekan-rekan sekalian. Kami, Viryal, Firda, Feby, Nadia, Putri, Titin, dan Nasiha akan menjelaskan mengenai bisnis sosial. Berikut adalah outline dari presentasi kami, yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, studi kasus, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Bank Gramin tidak termasuk ke dalam bank konvensional yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat atau perusahaan yang memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha. Bank Gramin ini telah menjadi bank untuk masyarakat miskin dengan konsep mikrokreditnya dalam memberikan pinjaman. Tidak hanya meminjamkan kebutuhan untuk mata pencaharian masyarakat miskin, Gramin Bank juga meminjamkan berbagai keperluan hidup lainnya seperti makanan, perumahan, komunikasi, dan sebagainya. Perusahaan Gramin Bank ini terbagi ke dalam dua kategori dari segi hukum, yakni yang pertama, terdaftar dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU-PT sebagai perusahaan nirlaba, artinya perseroan tidak menerbitkan saham dan tidak mempunyai pemilik, namun dikenakan pajak. Dan yang kedua, bisnis pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham dan membayar pajak. Lalu, menurut Muhammad Yunus, terdapat beberapa bentuk usaha yang dijalankan oleh Gramin Bank, yakni kredit mikro, membantu pengembangan kerajinan tangan, meningkatkan kewirausahaan, mengembangkan perikanan dan peternakan, membantu memulai bisnis baru, membantu telekomunikasi masyarakat pedesaan, pengembangan energi terbarukan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, Muhammad Yunus menamai bentuk usaha yang disebutkan tadi sebagai bisnis sosial. Bisnis sosial ini pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh. Nah, kehadiran bisnis sosial di tengah kemiskinan membawa kehidupan baru bagi masyarakat rakyat kecil di Bangladesh pada waktu itu. Bisnis sosial muncul di tengah eksistensi kapitalisme yang melakukan eksploitasi terhadap sumber kesejahteraan masyarakat. Muhammad Yunus bercita-cita untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dengan menggantikan paradigma pembangunan yang hanya dalam aspek ekonomi menjadi memiliki cakupan pembangunan pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Intinya, bisnis sosial ini memiliki konsep yang bersifat hibrida, sebagian mengambil sisi baik dari kapitalisme dan sebagian lain tetap melestarikan sistem sosioekonomi sesuai budaya pada masyarakat setempat. Dengan latar belakang yang sudah disebutkan, penulis makalah ini secara khusus ingin membahas bisnis sosial yang diterapkan di Indonesia dengan studi kasus di PT Bina Swadaya. Oke, selanjutnya saya Firda sedang menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Yang pertama itu bagaimana latar belakang atau penyebab dan alasan dari pembentukan Bina Swadaya ini sendiri. Yang kedua, bagaimana langkah yang diambil oleh Bina Swadaya dalam memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, yaitu bagaimana hasil yang didapatkan dari program-program yang telah dijalankan oleh Bina Swadaya hingga saat ini. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menentukan latar belakang dan juga alasan dibentuknya Bina Swadaya. Yang kedua, menentukan apa saja langkah yang dilakukan oleh Bina Swadaya dalam memberdayakan masyarakatnya. Yang ketiga yaitu menentukan hasil yang didapatkan dengan adanya program-program tersebut. Berikutnya adalah manfaat penulisan. Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam upaya untuk usaha pengembangan disiplin ilmu khususnya di bidang biomanajemen. Selanjutnya, manfaat secara akademis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun perbandingan bagi para peneliti lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya itu manfaat secara praktis. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan pikiran bagi pemerintah setempat untuk dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan dalam pengembangan masyarakat khususnya di bidang biomanajemen. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Sebelum saya menjelaskan mengenai definisi bisnis sosial, saya ingin menjelaskan mengenai asal-usul bisnis sosial, yaitu munculnya ide bisnis sosial ini diawali keinginan Muhammad Yunus untuk bisa menghadapi masalah ekonomi atau sosial. Dalam keberjalanannya, Muhammad Yunus mencoba mengamati dan memecahkan masalah sosial di sekitarnya dengan menciptakan bisnis. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi yakin bisnis tersebut adalah merupakan cara terbaik untuk mengatasi masalah ekonomi. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah kurangnya kredit bagi masyarakat miskin, masalah makanan sehat, air minum, perumahan, sanitasi, dan masalah lainnya. Sehingga dapat didefinisikan bahwa bisnis sosial merupakan suatu model bisnis di mana uang yang diinvestasikan dalam bisnis tidak berorientasi kepada keuntungan, melainkan bertujuan untuk memecahkan masalah sosial. Bisnis sosial ini dapat menciptakan perbaikan sosial di dunia, diantaranya perubahan ekonomi dan perubahan situasi sosial orang miskin. Bisnis sosial diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan, namun dengan syarat bahwa keuntungan tetap berada pada perusahaan dan digunakan untuk memperluas manfaat sosial yang diberikan perusahaan. Bisnis sosial ini berbeda dengan kewirausahaan sosial dan CSR.
meskipun dalam keberjalanannya sama-sama tidak berorientasi pada keuntungan personal. Kewirausahaan sosial menggambarkan inisiatif seseorang yang menciptakan perusahaan dengan visi sosial, sedangkan CSR menggambarkan suatu amal oleh perusahaan. Hernawan dan Hutomo 2021 memaparkan terdapat dua jenis bisnis sosial, yaitu yang pertama tipe 1, di mana bisnis sosial yang tidak mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan digunakan untuk memperluas dan meningkatkan bisnis. Dalam bisnis sosial tipe 1 ini, investor dan pemilik perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, dividen, dan bentuk keuntungan finansial lainnya. Dan untuk tipe 2 adalah perusahaan pencari keuntungan dimiliki orang miskin, sehingga manfaat yang didapatkan mengalir untuk orang miskin. Lalu terdapat alasan pentingnya bisnis sosial, yaitu yang pertama ada argumen moral yang mempercayai bahwa mengejar tujuan bisnis dan menghasilkan keuntungan bagi orang miskin adalah moral. Lalu untuk alasan kedua yaitu argumen pragmatis, ia mendefinisikan bisnis sosial sebagai bisnis yang benar-benar menghindari mengejar keuntungan. Lalu alasan yang ketiga, argumen sistematis yang mengungkapkan bahwa perlunya menciptakan bisnis sosial sebagai alternatif yang didefinisikan dengan jelas, yang terpisah dari dunia struktur bisnis dan dapat mendorong bentuk pemikiran baru. Berikutnya merupakan studi kasus yang kami angkat dari Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Bina Swadaya. Berikut merupakan profil Bina Swadaya. Studi kasus yang kami angkat berkaitan dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menerapkan model bisnis sosial dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui kewirausahaan sosial sehingga dapat membantu masyarakat membebaskan diri dari kemiskinan. Yayasan Bina Swadaya merupakan organisasi pengembangan masyarakat non-pemerintah sebagai lembaga swadaya masyarakat Indonesia yang besar dan berfokus pada pembangunan. Bina Swadaya memberdayakan masyarakat miskin sebagai subjek utama dalam pembangunan anti kemiskinan. Hal ini mengubah persepsi pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai objek program anti kemiskinan. Dengan demikian, Yayasan Bina Swadaya mampu mengorganisir sumber daya yang ada sehingga dapat berkembang secara kolektif agar memperoleh kelompok mandiri yang mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Berdasarkan profil tersebut, LSM Bina Swadaya menjadikan keuangan mikro sebagai alat pemberdayaan masyarakat miskin karena dapat mengajarkan subjek untuk melakukan kegiatan tabungan dan kredit yang penting di masa mendatang untuk membekali permulaan bisnis mikro mereka sendiri. Berikut merupakan sejarah dari PT Bina Swadaya. Awalnya PT Bina Swadaya bernama Yayasan Sosial Tani Membangun, didirikan pada 24 Mei tahun 1967 di Jakarta oleh Ikatan Petani Pancasila, yang merupakan asosiasi petani Pancasila. Bina Swadaya bertujuan untuk bekerja dalam konteks tantangan yang ada dengan pendekatan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik setempat. Pada tahun 1954 hingga tahun 1973, Bina Swadaya merupakan sebuah gerakan sosial yang menjadi organisasi massa dengan adanya kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam keputusan politik. Kemudian pada periode tahun 1974 hingga tahun 1998, Bina Swadaya menjadi lembaga pengembangan sosial ekonomi yang bergerak sebagai laboratorium sosial yang dikelola dan bekerja sama dengan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah agar mendapatkan dampak yang lebih luas. Dan dari tahun 1999 hingga sekarang, Bina Swadaya menerapkan kewirausahaan sosial yang menyusul gerakan demokratisasi dan desentralisasi pengembangan organisasi pemberdayaan masyarakat yang mandiri. Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat, Bina Swadaya memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi dari PT Bina Swadaya adalah menjadi lembaga kewirausahaan sosial yang diakui kepeloporan dan keunggulannya dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat.
Misi yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut diantaranya, yang pertama, membangkitkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam aspek sosial ekonomi melalui fasilitasi, peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan masyarakat, dan mendapatkan akses terhadap sumber daya. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan pembangunan agar lebih berpihak pada rakyat kecil dan terpinggirkan. Yang ketiga, mengembangkan inovasi yang manfaatnya dirasakan terutama oleh masyarakat miskin dan terpinggirkan. Yang keempat, mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjaga kemandirian dan keberlanjutan lembaga yang ada. Berikutnya terdapat 5 falsafah bina swadaya. Yang pertama yaitu melayani orang lain adalah sebuah panggilan luhur. Yang kedua, masyarakat mampu menolong dirinya sendiri. Yang ketiga, hasil terbaik dapat dicapai melalui kerjasama yang tulus dalam rangka tumbuh dan berkembang bersama. Yang keempat, kewirausahaan sosial merupakan wahana yang efektif dalam membangkitkan keberdayaan masyarakat. Dan yang kelima yaitu niat luhur yang dikerjakan dengan etika, bersungguh-sungguh, dan konsisten pasti membuahkan hasil yang baik. Program yang dijalankan oleh PT Bina Swadaya untuk mencapai visi dan misinya ditujukan untuk membuka peluang untuk menjalin kemitraan. Pengelompokan kegiatan yang berada dalam 7 bidang kegiatan yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat warga. Program yang mendukung bidang ini adalah Bina Swadaya Konsultan. Yang kedua, pengembangan keuangan mikro. Program pengembangan keuangan mikro diwujudkan dalam bentuk bank perkreditan rakyat, kantor cabang pelayanan keuangan mikro, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengembangan agribisnis. Bina Swadaya mengembangkan toko Trubus bagi masyarakat Indonesia yang terdiri dari Trubus Mitra dan Trubus Agarana. Yang keempat adalah komunikasi pembangunan. Pelaksanaan program pada bidang komunikasi pembangunan ini dilakukan dalam pembentukan Trubus Swadaya, Penebar Swadaya, Trubus Agrisarana, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pengembangan wisata alternatif. Bentuk kegiatan program pada bidang wisata alternatif adalah Cultural Education Development Exposure Program dan Bina Swadaya Konsultan. Yang keenam adalah pengembangan jasa percetakan. Salah satu wujud program ini adalah sarana kata grafika. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pengembangan jasa pelatihan, workshop, dan seminar. Salah satu contoh program Bina Sarana Swadaya ini terwujud dalam kegiatan Wisma Hijau. Hasil dan analisis PT Bina Swadaya Konsultan. PT Bina Swadaya Konsultan atau BSK merupakan program yang dibangun Bina Swadaya dalam menjawab strategi program pemberdayaan warga masyarakat. Bina Swadaya Konsultan merupakan bisnis dalam bentuk jasa konsultasi nasional yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dengan layanan utama berupa penelitian, pelatihan, dan pendampingan. Layanan yang diberikan oleh BSK untuk masyarakat berupa penelitian, pelatihan, dan pendampingan dari hulu ke hilir. BSK membentuk suatu kewirausahaan sosial yang mendukung pemasaran produk-produk dari anggota yang tergabung ke dalam komunitas binaan BSK dan juga pengembangan sosial dan ekonomi komunitas. Layanan penelitian yang diberikan seperti keperluan penyusunan database, studi penjajakan kebutuhan pelatihan, dan pendampingan masyarakat, pemantauan dan evaluasi proyek serta studi dampaknya. Kemudian layanan pelatihan untuk LSM, perguruan tinggi, dan manajemen CSR perusahaan pemerintah dilakukan juga pendampingan terutama untuk masyarakat pinggiran, daerah pertambangan, dan desa-desa yang tertinggal. Partisipasi masyarakat yang tinggi menjadikan gabungan komunitas lebih dari 100.000 dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui kegiatan wirausaha bersama masyarakat atau BBM, kelompok swadaya masyarakat yang didampingi BSK sudah menghasilkan produk-produk yang dipasarkan melalui BSK, di antaranya seperti madu baduy, tenun, dan kain baduy, VCO, serta beras sehat. Itulah yang menjadikan keuntungan yang diperoleh dari BSK melalui BBM. Berikut merupakan program pemberdayaan warga masyarakat yang dilakukan oleh PT Bina Swadaya Konsultan, yaitu membentuk 650.000 usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, 120.000 keluarga sejahtera, membangun irigasi terpadu, membangun 60.000 kelompok petani nelayan kecil atau P4K, membangun 34.227 KSM, dan membangun perhutanan sosial. Badan Pengkreditan Rakyat atau BPR Abdiarto Swadaya Subang.
Program PPR Adiarta Swadaya dilaksanakan di Desa Sidamulya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pendanaan yang berasal dari Bina Swadaya diputarkan menjadi pinjaman yaitu sebesar 25%. Keuntungan yang merupakan buah dari keberhasilan mereka jadikan profit untuk disalurkan sebagai pemenuhan kebutuhan sosial lainnya di desa seperti pembangunan toko, jembatan, dan pembangunan infrastruktur masyarakat lainnya. Partisipasi disambut baik oleh penduduk desa yang notabene-nya 91,5% merupakan petani gurem, sehingga didirikanlah suatu kelompok tani yang bernama Kelompok Arta Mekamulya. Keberhasilan program BPR ini menarik penduduk desa dari desa lain untuk menjadi anggota grup Arta Mekar Mulia, sehingga semakin besar karena membantu masyarakat bebas dari hutang besar akibat bunga yang terlalu tinggi. Anggota Arta Mekar Mulia selain mendapatkan pinjaman modal juga mendapatkan bimbingan lapangan teknis sehingga produktivitas dapat meningkat dan perkembangan terkontrol. Hal ini juga membantu jejaring dan kemudahan dalam mengakses sarana prasarana budidaya, utamanya pada sawah basah padi. Program yang dilaksanakan pertama yaitu memfokuskan pada peningkatan produktivitas beras pada sawah basah yang tidak dibudidayakan, sehingga menghasilkan produktivitas hingga 3-8 ton per hektar. Hal ini ditandai dengan pembangunan terlebih dahulu irigasi pompa pada tahun 1985. Namun proyek ini memiliki masalah yaitu biaya operasional yang terlalu tinggi, sehingga pada tahun 1994 terjadi perubahan fokus utama yaitu memperkuat SHG yang ada dan untuk meningkatkan ketersediaan skema keuangan mikro kepada penduduk desa melalui Badan Pengkreditan Rakyat atau BPR Adiarta Swadaya. Saat ini, anggota kelompok tani Mekar Mulia yang merupakan pengusaha mikro dan petani dapat meminjam hingga Rp400.000 tanpa jaminan fisik apapun, yang memungkinkan mereka untuk memperluas bisnis mikro mereka atau lebih meningkatkan pertanian padi mereka yang juga akan membantu meningkatkan produktivitas. Trubus Mitra Swadaya. PT Trubus Mitra Swadaya merupakan salah satu program yang dibentuk untuk menjawab strategi kegiatan pengembangan agribisnis dalam Bina Swadaya. PT Trubus Mitra Swadaya merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam pemasaran dan distribusi input pertanian organik seperti pupuk, pestisida, dan media tanam untuk dikirimkan ke kota-kota besar di Indonesia. Trubus Mitra Swadaya ini berlokasi di Mekarsari, Depok sebagai gudang utama penyediaan produk pertanian. Bina Swadaya mendirikan suatu sistem mekanisme pasar yang mengatur pola pemutaran keuangan dari kontribusi petani di daerah sekitar Mekarsari, Depok. Salah satunya yaitu peternak kambing di mana kotorannya diajukan menjadi pupuk organik dengan permintaan yang terus meningkat, yaitu dari 4.736 karung pada tahun 2018 meningkat menjadi 5.316 karung pada tahun 2019. Kebutuhan lain juga turut dijadikan mitra dan gudang penjualan yang terus mengalami kenaikan permintaan toko. Dalam pengembangan agribisnis ini, masalah utama yang dihadapi oleh PT Trubus Mitra Swadaya Depok yaitu manajemen pengendalian persediaan yang masih rendah untuk menjawab frekuensi pemesanan yang tinggi. Hal ini dikarenakan hanya ada satu gudang utama untuk menopang permintaan dari 31 toko. Namun, setelah diterapkan metode EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu manajemen persediaan seperti mengatur pola gudang dan mengatur jadwal pemesanan sesuai dengan nilai ROP, Reorder Point, yang didapatkan pada pengendalian persediaan pupuk dan media tanam, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar Rp672.907.005, dilansir dari Noravika 2021. Trubus Media Swadaya. Yayasan Bina Swadaya pada tahun 1967 mendirikan Yayasan Sosial Tani Membangun dengan misi lembaga menjadi bagian dari HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sesuai arahan dari pemerintah pada saat itu. Pengembangan diri dengan menjadikan private sector sebagai penyokong kegiatan diwujudkan dengan mendirikan perusahaan percetakan dan majalah Trubus. PT Trubus Media Swadaya merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan majalah untuk menyajikan informasi tentang dunia pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga permintaan dan tuntutan masyarakat akan ilmu pertanian cepat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Salah satu pendiriannya yaitu PT Trubus Mitra Swadaya Medan. Penerimaan kas pendapatan PT Trubus Media Swadaya Medan diperoleh dari penjualan tunai majalah dan iklan, serta melalui kas piutang. Trubus Mitra Swadaya Medan menghidupkan hawa pertanian dari penjangkauan praktisi dan pelaku usaha pertanian sebagai narasumber yang diolah menjadi penelitian maupun kajian pustaka seorang akademisi pertanian. Hal ini menjadikan pertanian semakin dikenal halayak ramai dan memperluas sasana keilmuan pertanian. Keterlibatan masyarakat dalam usaha percetakan ini dapat berupa karyawan dan sistem gaji seperti operasional maupun administrasi, hingga penulis dengan pembagian komisi penjualan media percetakan
diciptakan. Dilansir dari Ginting 2016. Yang kelima yaitu Cultural Education Development Exposure Program atau CEDEP, merupakan implementasi Bina Swadaya terkait pengembangan wisata alternatif yang berorientasi pada pembangunan, pertanian, ekologi, budaya, dan juga industri yang dijalankan oleh Bina Swadaya Konsultan. CEDEP membantu dalam pembangunan di wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan juga marginal. Keberhasilan pembangunan daerah dampingan CEDEP dilihat dari dampak yang timbul terhadap kualitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal sebagai hasil dari fasilitasi sebuah lembaga masyarakat yang mandiri dan kuat. Keunikan wisata yang berlandaskan kearifan lokal, budaya desa setempat akan menjadi daya tarik sendiri. Sumber pendanaan program ini diperoleh dari orang-orang yang memiliki keinginan untuk berwisata lokal yang tinggi. Contoh destinasi wisata yang biasanya menjadi tujuan antara lain Sumedang, Yogyakarta, dan juga Pulau Harapan. Kemudian yang keenam yaitu sarana kata grafika atau disingkat SKG. Sarana kata grafika merupakan implementasi Bina Swadaya terhadap program pengembangan jasa percetakan berupa pengelolaan industri percetakan untuk menunjang kegiatan komunikasi pembangunan dan peningkatan pendapatan lembaga melalui kemitraan. Implementasi ini berupa program kemitraan antara Bina Swadaya dengan Agromedia Group. SKG berdiri sejak 1 September 2012 sebagai salah satu anak perusahaan dari Agromedia Group yang melayani percetakan buku, majalah, dan buklet, materi promosi maupun stationery, serta tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Yang selanjutnya yaitu Wisma Hijau. Bina Swadaya memiliki program pengembangan sarana berupa penyediaan fasilitas untuk pertemuan, pelatihan lokakarya, workshop, dan seminar yang diberi nama Wisma Hijau. Wisma Hijau menyediakan jasa pelayanan berupa penyediaan ruang pertemuan untuk training, seminar, lokakarya, serasehan, dan sebagainya. Berangkat dari idealisme untuk memajukan Indonesia melalui program pemberdayaan masyarakat, Bina Swadaya dari Wisma Hijau ini pada tahun 1982 membangun tempat pelatihan sebagai kawasan candra di muka para penggiat pemberdayaan masyarakat untuk dilatih dan diterjunkan ke masyarakat sebagai bagian dari program Sarjana Penggerak Masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan kebijakan manajemen internal dan pemerintah, Wisma Hijau mulai dibuka untuk kegiatan diklat umum pada tahun 1994. Pada tahun 1997, pengelolaannya dipisahkan dari program diklat Bina Swadaya dan menjadi unit usaha sendiri. Di tahun ini juga lahirlah PT Bina Swadaya dengan posisi yang berbeda yaitu Wisma Hijau untuk berpartisipasi dan berperan dalam serta pengembangan dan peningkatan kapasitas manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan pelatihan yang mengedepankan prinsip kewirausahaan sosial. Hal ini diwujudkan dengan melakukan bisnis yang menguntungkan secara berkeadilan kepada para stakeholder, tidak merugikan masyarakat dan karyawan, serta tidak merusak lingkungan, berdasarkan pada prinsip profit, people, dan planet. Visi dari Wisma Hijau ini adalah menjadi perusahaan yang diakui keunggulannya dalam menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya yaitu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan, memberikan pelayanan prima, menjadi bagian integral dari pengembangan masyarakat lokal dan memperluas jangkauan pelayanan secara berkelanjutan dengan lokasinya berada di Kota Depok, Jawa Barat. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil analisis yang telah dijabarkan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Sesuai dengan konseptualisasi yang telah dirumuskan di atas, beberapa saran yang ingin kami ajukan adalah sebagai berikut.
Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 3, lebih kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.